Halo, selamat malam saudara, kita berjumpa kembali di Berita Utama bersama saya Maido Pelfrina. Kita langsung mulai informasi pertama. Penjualan retail selama bulan Ramadan diperkirakan tidak akan melonjak drastis. Pembatasan kegiatan selama Lebaran membuat penjualan retail pun tertekan. Proyeksi ini tercermin dalam hasil survei penjualan eceran Bank Indonesia, di mana indeks ekspektasi penjualan Mei mendatang hanya 150,5, tidak bergerak jauh dari bulan sebelumnya, yakni 150,4. Sementara itu, Bank Indonesia menyebut relatif stabilnya penjualan diperkirakan karena pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah saat Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri sehingga membatasi aktivitas masyarakat. Akhir pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons kekhawatiran pengusaha retail akibat pandemi. Pembatasan mobilitas tetap harus dilakukan untuk bisa menekan penyebaran COVID-19. Meski demikian, pemerintah tetap mendorong belanja dengan cara-cara lain, termasuk mempercepat vaksinasi COVID-19 dan juga beragam bantuan sosial lainnya. Pak Naso ada tugas lain, agenda lain. Siapa yang mewakili Himbara? Pak Darmawan. Ya, Pak Darmawan. Silakan. Untuk sektor perdagangan, syarat yang sangat penting adalah confidence dari masyarakat untuk berani kemudian melakukan mobilitas dan melakukan konsumsi. Dan itu dilakukan pemerintah, makanya selalu secara bertahap dan terus-menerus. Tadi, kalau masyarakat yang kelompok bawah, pemerintah menyuntik dalam bentuk transfer langsung, PKH, sembako, BLT, bantuan desa. Lalu seberapa kuat momentum bulan puasa dapat menyambung nafas industri retail? Kita tanyakan kepada Roy Nicholas Mandey, Ketua Umum Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Selamat malam, Pak Roy, apa kabar? Selamat malam, Maido. Salam sehat. Salam sehat selalu. Pak Roy, yang pertama ingin saya tanyakan tentunya ekspektasi pertumbuhan penjualan di bulan Ramadan ini seberapa besar, Pak Roy? Ya, kita melihat masih dalam scale yang underperform, atau kalau dalam istilah yang umum adalah lebih kepada mengarah kepada situasi yang stagnan. Walaupun kondisinya tentunya lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita lihat bahwa tahun sebelumnya ketika bulan Maret April kemudian memasuki Lebaran di bulan Mei, kita mendapatkan situasi indeks penjualan real kita selama 2 dekade atau 20 tahun terakhir yang paling rendah, yaitu minus 20,6% yang disurvei oleh Bank Indonesia. Nah, memang pada saat itu kan belum ada vaksin dan memang belum ditemukan dan lain sebagainya. COVID-nya juga masih meningkat. Tahun lalu nih ya? Tahun ini kenapa agak lebih baik? Karena satu, kita tahu positive rate itu di Indonesia sudah berkisar single digit 9,7%, di Jakarta bahkan sudah 8% beberapa hari lalu. Kemudian kita juga tahu game changernya vaksin itu sudah mulai dibagikan walaupun belum sampai angka 20% dari jumlah penduduk Indonesia. Tapi anyhow itu perbedaannya. Ya, jadi pasti akan lebih membaik. Tetapi secara performance ini yang kami kemarin dalam berbagai kesempatan pada forum group discussion bersama dengan tentunya kementerian terkait, kami sampaikan bahwa sayangnya karena situasi yang underperform ini yang membuat toko retail pada tahun lalu sekitar 5-6 toko yang tutup setiap hari, sekarang di tahun 2021 masih juga terjadi 1-2 toko yang tutup setiap hari. Itu retail modern, perdagangan retail modern belum menjadi sektor prioritas dari pemerintah. APBN 2021 untuk 7 sektor, pariwisata, kemudian teknologi, informasi komunikasi, kesehatan, ketahanan pangan, itu belum menyebutkan retail modern yang di sektor hilir, di sektor real, belum memberi kontribusi, belum dijadikan prioritas, sehingga kita tidak mendapat akses untuk dana atau alokasi dana bagi pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini yang sangat disayangkan dan memprihatinkan karena kita sudah berusaha tetap beroperasional pada saat ini, namun tenaga kita ini kan terbatas kalau tidak ada dukungan atau kehadiran daripada pemerintah, nawacita pemerintah di pelaku usaha retail modern. Nah, ini yang kami sudah sampaikan dan berharap kami dapat diperhatikan, bahkan juga yang utama dan terutama selain kita belum menjadi skala prioritas, kita juga
belum mendapatkan vaksin. Padahal kementerian terkait mengatakan vaksin bagi retail itu sebenarnya belum sekarang. Nah ini yang kita bingung juga. Kenapa? Karena kita sebenarnya kan risiko, ya, berisiko dengan masyarakat. Nah kita belum dianggap sebagai yang berisiko, padahal vaksin itu adalah untuk yang berisiko yang utama. Jadi kita saat ini membutuhkan vaksinasi finansial atau bantuan alokasi dana pemulihan ekonomi nasional supaya juga vaksin mempertahankan COVID-19. dan vaksin COVID-nya. Pak Roy, Betul. maaf saya potong Pak Roy, sebenarnya seberapa parah sebetulnya kondisi industri retail saat ini? Dari jenis barangnya, kemudian juga dari lokasi, mungkin dari pemutusan hubungan kerja yang terjadi dan juga dari sisi cash flow. Ya baik, jadi kondisi ini sebenarnya kan bukan karena satu kriteria atau dua kriteria. Yang saya mau sampaikan selain kita belum menjadi prioritas, sektor prioritas perdagangan retail, yang kedua adalah memang kita tahu bahwa daya beli itu masih rendah, ya, menengah ke bawah itu masih lemah, sehingga mereka tentunya masih terdampak dan sangat membutuhkan bantuan. Yang menengah ke atas menahan belanja. Nah, kemudian yang kedua inflasi kita juga merendah, ya, yang bulan Januari 0,26, 0,10, bulan Februari, bulan Maret 0,08. Berarti ada penurunan daya beli, sementara harga ada kecenderungan meningkat. Nah, itu yang membuat akhirnya retail nggak bisa perform. Nah, gitu. Retail belum menjadi industri yang diprioritaskan untuk membuat juga, sekarang kan roda perekonomian juga sudah mulai bergerak ya. Pak Roy, kemudian sejauh mana yang Anda lihat larangan mudik ini berdampak bagi industri retail juga? Meskipun kita tahu larangan mudik ini tentunya tujuannya untuk membendung penyebaran COVID-19. Apakah ada stimulus lain menurut Anda yang bisa meringankan beban industri retail? Sangat berharap stimulus, yaitu satu adalah alokasi dana pemulihan ekonomi nasional yang belum bisa diakses oleh para retail modern Indonesia. Kemudian subsidi, ya, listrik dan lain sebagainya yang belum diterima karena kita masih harus membayar komersial B3. Kemudian yang kita lihat sekarang yang dilarang mudik ini juga jadi fenomenal. Karena apa? Karena kita berharapnya sebenarnya mudik ini dapat diizinkan karena tahun lalu sudah tidak boleh mudik, masyarakat penuh dengan kecemasan. Nah kalau sekarang tingkat COVID-nya sudah mulai menurun, perjalanan darat, laut, udara dibuat dengan protokol kesehatan yang ketat, dan kalau dia positif tidak boleh dia keluar kota, mungkin menjadi salah satu yang bisa dijadikan jalan keluar. Tetapi ya itu yang nggak bisa dilaksanakan kan sekarang. Sehingga kembali lagi 80 juta lebih kurang yang dinyatakan pemerintah bahwa biasanya pemudik melakukan angka yang akan hari raya, pindah dari kota. Sekarang nggak ada. Iya, sekarang nggak ada yang dilarang mudik, jadi pasti mereka juga tidak akan ada belanja. Kalau tidak mudik buat apa belanja kan? Nggak ada yang perlu dibeli buat oleh-oleh. Pak Roy, mungkin salah satu contoh untuk subsidi ongkir Harbolnas, misalnya industri retail kan bisa dapat memanfaatkan ini untuk memacu penjualan secara daring mungkin? Nah ini yang kondisinya kita tahu bahwa kalau yang namanya pembelian lewat online itu masih dalam nilai yang kecil, ya. Kalau perbandingan kami saja pelaku offline yang juga punya online itu nggak lebih daripada 10%, masih single digit untuk perjualan lewat online memakai offline kita yang semuanya sudah punya online. Jadi dengan kata lain, pembelian lewat online itu memang lebih banyak kepada yang non fast moving consumer goods, yang non pangan. Sementara kalau dalam bicara masa lebaran atau puasa Ramadan ini, kebutuhan pangan lebih meningkat daripada yang non pangan. Apalagi sekarang sudah dilarang mudik. Ya, non pangan itu akhirnya menjadi prioritas berikutnya, tapi yang pangan itu ada prioritas utama. Nah, pangan itu tidak mungkin pakai kirim. Ya, kita harus datang membeli barang bahan pokok, beli daging, ikan, nggak mungkin kan itu dalam pengiriman, ya. Mesti kita lihat suasana dagingnya, ikannya, ya sayur-mayurnya, kemudian juga beras dan lain sebagainya. Biasa kita harus datang ke toko untuk berbelanja itu, dan itu nggak lazim untuk dilakukan pengiriman. Sehingga Harbolnas ini juga menurut kami ya tentunya nggak akan mendukung signifikan untuk konsumsi, karena masyarakat kalau online itu bukan barang kebutuhan pokok dan sehari-hari. Sementara sekarang yang dibutuhkan masyarakat barang pokok, kebutuhan pokok dan sehari-hari. Pak Roy, singkat saja waktu saya tidak banyak. Lalu menurut Anda stimulus apa yang tepat bagi industri retail saat ini? Apa yang paling dibutuhkan untuk mencegah terjadinya PHK dan juga apa yang diharapkan terjadi untuk bisa mendorong industri retail utamanya di bulan Ramadan ini?
Ya, kami berharap ada kelonggaran untuk jam operasi menjadi normal sampai jam 10 malam seluruh wilayah Indonesia. Dengan PPKM Mikro ini, yang belum seluruh wilayah Indonesia, masih dibatasi jam operasional kami. Padahal retail modern bukan kluster pandemik. Ya, masih banyak daerah yang membatasi sampai jam 7, jam 8 malam. Apalagi bulan suci Ramadan, puasa tentunya ini nggak membuat mereka datang berbelanja karena sudah habis waktu, keburu tutup. Jadi kita berharap ada kesempatan setelah tanggal 19 April bisa berlaku nasional, retail modern bisa sampai jam 10 malam kembali beroperasi normal sehingga masyarakat dapat mengatur pembelanjaannya. Itu yang pertama. Kedua, kita berharap retail modern perdagangan di sektor hilir yang mengkontribusi PDB kita 57,7% konsumsi rumah tangga itu dapat dijadikan sektor prioritas yang mendapat alokasi dana pemulihan ekonomi nasional. Baik, terima kasih. Kita berharap apa yang disampaikan oleh Pak Roy malam hari ini bisa didengar agar industri retail bisa menjadi industri yang diprioritaskan. Terima kasih Pak Roy Nicholas Mande, Ketua Umum Aprindo Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis malam hari ini. Sehat selalu Pak Roy. Salam sehat.